perlawanan Islam dunia itu hanya tinggal Iran, ya. Indonesia mah nggak usah dianggap, nggak usah dianggap, kentutin aja habis, kentutin aja rata tanah itu Indonesia. Hanya tinggal Iran. Dan Israel memberikan warning kepada Syria dan Iran sekaligus. Dibom ya embasinya Iran yang ada di Syria dibom. Ya 3 hari yang lalu. Ngasih pesan ya. Dan sampai bilang, kalau Iran berani macam-macam sama kita, habisin, katanya Benyamin Netanyahu ya. Boleh, ayo kita tingkatkan yuk, malam misalnya, yuk, perang yuk. Iran, yuk, perang yuk, katanya Israel ya, ambil cengar-cengir ya. Jadi sekarang perlawanan Islam dunia itu hanya tinggal Iran, ya. Indonesia mah nggak usah dianggap, nggak usah dianggap, kentutin aja habis, kentutin aja rata tanah itu Indonesia. Hanya tinggal Iran. Dan Israel memberikan warning kepada Syria dan Iran sekaligus. Dibom ya embasinya Iran yang ada di Syria dibom. Ya 3 hari yang lalu. Ngasih pesan ya. Dan sampai bilang, kalau Iran berani macam-macam sama kita, habisin, katanya Benyamin Netanyahu ya. Kalau Iran berani nyerang kami, saya habisin, katanya nih ya. Ya. Israel warns of consequences to any attack of Iran. Coba sebentar kita dulu ya. Lihat ya, 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu, ya, Iran vows revenge as it accuses Israel of deadly airstrike on Syria consulate in deepening Middle East crisis. Ya, Iran bersumpah ya untuk melawan. Ya, setelah dituduh Israel bombing its embassy complex in Syria on Monday, in deadly escalation of regional tensions over the war in Gaza that once again appeared to raise the risk of a wider Middle Eastern conflict. Apakah Rusia akan menolong Iran dan sebagainya? Nggak bakal, saudara. Kenapa? Rusia lagi sewot sama Islam. Ya, bangcet, acu katanya gitu ya, acu bangcet nih, dasar nih, zivai, misu-misu Rusia gara-gara dibunuh, diteror sama Islam. Ya, lagi Islamofobia di Rusia, lagi misu-misu nih Rusia ini, saudara ya. Jangan main-main kamu nih ya. Komunis kamu acak guyonan. Aduh, Islam, kapan kapokmu? Tapi nggak mau. Sekarang Iran sendirian, saudara ya. Iran sendirian nih lawan head to head sama Israel. Kamu takut ini Iran udah deg-degan. Begitu nanti Israel benar-benar balas, itu rata tanah itu nanti Iran itu. Serius, itu kesempatan buat ganti rezim, ya. Amin ya, ganti rezim ya. Itu jahat sekali Khomeini itu ya. Khamenei itu jahat semua itu ya. Memang kurang ajar itu rezim Islam, kurang ajar itu ya. Jadi, saudara, Islam dunia itu, ya kejayaan Islam dunia itu hancur tangan Israel. Ya, firman Tuhan bilang apa, saudara? Di Ester 9 itu ya. Oh, ini ada firmannya, saudara ya. Di Ester 9 ya. Kita buka Ester ya. Dalam bulan ke-12, yang ini bulan Adar, pada hari ke-13, ketika titah serta undang-undang kerajaan dilaksanakan, lihat ya, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, negara-negara Islam itu ya, ingin mengalahkan orang Yahudi, berharap orang Yahudi itu dihabisin. Yang terjadi adalah sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Termasuk nanti Indonesia dibatukin sama Yahudi, tahu rasa kamu. Untung Prabowo masih mau deket-deket Israel ya. Ya kita lihat, kalau Prabowo tidak konsisten, dibatukin bener habis Indonesia. Aduh, mumet. Ya, jadi
pada hari tahun 1948 yang seharusnya orang Yahudi itu sudah habis, malah mengambil alih seluruh tanah itu, dan siapapun yang nyerang mereka dilawan balik ya. Hitler ini kan mirip Haman, kejadiannya mirip Esther ini, Hitler ini kan, ya berusaha menghancurkan orang Yahudi, ya 6 juta orang Yahudi dibunuh, ya, dan terjadi titik balik ya, orang Yahudi melawan, tekad untuk Zionis, untuk aliyah, ya, aliyah ke Sion, ya, aliyah itu naik ke Sion, naik ke Gunung Sion. Wah, serem. Yang terjadi adalah, ya, akhirnya negara Israel hari ini menjadi salah satu negara dengan superpower, negara adidaya dengan teknologi yang luar biasa, saudara. Ya, aduh, Indonesia nggak ada apa-apanya. Singapura saja belajarnya sama Israel. Kiblatnya Singapura, teknologinya, militernya, ya belajarnya sama Israel. Hebat kan? Indonesia, waduh, cuma dikentutin doang sama Israel sama Singapura. Ya kan? Lewat, saudara. Tuh, Iran ini mau diajar ya. Lihat nih. Lalu apa bilangnya? Israel warns consequences in attack ya. Ini April tanggal 2 ya, baru kemarin ya. Israel told the US if Iran launches an attack from its soil, kalau Iran berani menyerang Israel dari tanahnya, against Israel in the retaliation of its deadly strike in Syria. Coba. Gila nih Israel ya. Dia nyerang embassinya Iran, tapi dia bilang kalau kamu berani balas tak pateni gue, tak antekno kabeh gue, mampus gue. Ya. It would draw strong response from Israel and take the current conflict to another level. Oh, ayo, boleh, ayo kita tingkatkan yuk, malah misalnya yuk perang yuk. Iran, yuk perang yuk, katanya Israel ya, ambil cengar-cengir ya. Aduh. Why it matters? Iranian officials have publicly threatened to retaliate against Israel for the attack that killed a top Iranian official. Waduh, jenderalnya Iran mati dibunuh di embassy itu Iran itu ya. The Biden administration and the Israeli government are highly concerned Iran is preparing for an imminent attack. US and Israeli officials said, ya, kita siap-siap ya perang. Proksi Iran yang ada di Lebanon, Syria, Irak, dan Gaza, itu ya, have attacked Israel, but there hasn't been an attack from Iranian soil. Jadi itu proksi Irannya nggak nyerang dari tanahnya sendiri. Tapi Israel bilang kalau kamu berani lemparkan misail dari tanah Iran, habisin kamu. A direct Iranian strike on Israel would be unprecedented and could lead to a regional war in the Middle East. Jadi kalau sekali lagi Iran berani ngelempar misail dari tanah Iran, ya, itu akan meningkatkan konflik di Middle East. Tapi apakah Arab mau ikut? Nggak mau. Apakah Yordania mau ikut? Nggak mau. Mesir nggak mau, apalagi Mesir lagi bangkrut, ditolong sama Israel. Jadi Iran sendirian. Apalagi Iran ini musuhnya Arab. Musuhnya Arab, Syiah. Musuh bebuyutan. Mati yo, kata si Arab itu kan. Mampus lalu. Kalau gua doain lu mampus, kalau bisa cepetan mati lu. Katanya si Arab ini kan. Indonesia aja bingung, saudara. Mau dukung mana? Mau dukung Iran, Syiah. Mau bilang sama Arab laporan, Arabnya saja sudah pro Israel, Indonesia ini goblok, si Retno itu ya. Prabowo rada-rada pinter ya. Nah, kita lihat aja kalau Prabowo berani ngelawan arus. The latest Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said at the top of an Israeli Security Cabinet meeting on Tuesday that Iran has been operating against Israel for years, both directly and via its proxies. And therefore Israel is operating against Iran and its proxies
both defensively and offensively. Jadi karena Iran menggunakan proksi, maka Israel hanya menyerang proksinya saja. Tapi kalau berani Iran luncurkan misal dari tanahnya, nggak pakai proksi lagi, tak pateni gue katanya. Jangan saudara ya, takut. Ya, masa nggak takut sih? We will know how to defend ourselves. Kita tahu bagaimana kita membela diri kita, and will operate according to the basic principle of whoever is harming or planning to harm us, we will harm him. He said, according to a statement from his office. Wah, siap, saudara, siap perang. In their call on Tuesday, President Biden and Netanyahu discussed public Iranian threats against Israel. Ya, si Netanyahu sama Biden cerita tentang Iran ini ya. President Biden made clear that the United States strongly supports Israel in the face of those threats. The White House. Jadi Joe Biden pun akan mendukung Israel perang sama Iran. Wah, habis runtuh Islam ini ya. Aduh. Tadinya Hamas mau bikin macam-macam, malah habis seluruh Islam di dunia. Habis. Tambah lagi demo-demo, tambah Islamofobia. Tambah Islamofobia, tambah orang tambah benci sama Islam. Artinya serangan Hamas ini menjadi kerugian, ya, menjadi pukulan telak bagi Islam di seluruh dunia. Jadi orang sampai tidak respect sama Islam ya, termasuk orang Islam di Indonesia tidak respect sama Islam. Nyatanya Islam abangan Prabowo yang menang, Anies kalah si orang Yaman ini, ya kan? Kenyataan fakta. Rasain lu. Wah, ini ada Yosua Pasaribu kasih saweran Amerika. Amerika semua hari ini ya, gila ya. Israel Holy Land, jelas ya. Hari ini Amerika semua ya, yang nyawer nih ya, luar biasa. Lagi ya. Ini ya, tadi saya ada ini ya, why. Nah, bagus ya, aja saya ya, why Israel always attack Syria. Bagus ya, aja saya. Why does Israel keep launching attacks in Syria? Israel launches two of its largest and deadliest strikes on Syria in the past week, promising even more attacks. Ya, bahkan sampai diliput ya, mengapa Israel tetap menyerang Syria ya dengan deadly attack. Dan yang diserang adalah embassy-nya. Ya, Israeli fighter jet fired missiles at the Iranian consulate in Syria's capital Damascus earlier this week, killing senior military commanders. Tehran has said it will retaliate, with experts saying it has options and its disposal with wide-ranging ramifications. Ya, akan serang balik katanya. When did the attack start? The Israeli military has been assaulting ya, wah benar-benar ngece ya, Syria for more than a decade. Selama 10 tahun, Israel ini benar-benar bully Syria ya, taking advantage, mengambil keuntungan ya, sejak chaos ya, tahun 2011, sejak Syria ini chaos. Rasain lu, kata Israel ya, kamu sejak damai, Mesir mau damai, Yordania damai, kamu Syria nggak mau damai, makanya Golan nggak dikembalikan. Golannya nggak dikembalikan ke Syria. Kan aneh, ada Golan, ada West Bank, ada Gaza. Kenapa nggak bikin negara Israel, mereka negara Palestina ya? Kan aneh ini. Memang dasarnya memang nggak mau bikin negara Palestina. Kenapa? Karena biang kerok negara Palestina ini adalah negara teroris. Ya. Serem ya, the war has largely ended, and years of Iranian and Russian support for the rule of Syrian President Bashar al-Assad have left him in power over most of the country. But Syria remains torn with various factions controlling different parts of the country, which provides Israel with an opportunity to launch airstrike. Jadi Syrianya sendiri ada terpecah-pecah dan lemah negaranya, Israel masuk ke sana ya, diopok-opok terus sama Israel ya.
At the Western sanctioned al-Assad government is faced with U.S. backed Kurdish forces, opposition forces, Turkish military operation in the north, and ISIS. Israel often uses the occupied Golan Heights to launch attacks on Syria. Tadi dataran tinggi Golan ini tadinya buat nyerang orang Israel, sekarang sama Israel dipakai buat nyerang orang Syria. Gantian tuh, rasakno kowe katanya kan. Ya kan? Lihat ya, the attacks have only intensive since 2017, almost becoming a weekly occurrence to target the rising Iranian and Hezbollah presence and influence in Syria. Jadi bulan-bulanan ya, jadi bulan-bulanannya orang Syria, ngeri. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi Anda melihat sekarang hancur Islam di tangnya diajar sama Israel. Bahkan Arab Saudi saja seluruh ulama-ulama di Saudi Arabia sudah diusir ke puncak ke Indonesia ya. Dan Indonesia dengan gobloknya ya karena kere. Wah, Habib dicium-cium tangannya padahal itu tangannya gerayang-gerayang anak-anakmu. Indonesia dirusak ini sama orang-orang Islam ini ya, sama Islam dari Arab. Indonesia rusak, dirusak, goblok ini kalian Indonesia. Bangga kedatangan Habib, goblok padahal kamu lagi dirusak negaramu. Goblok, compong kamu itu ya. Memang Bandung ireng ini orang Indonesia ini ya. Goblok, compong. Salahmu sendiri kamu jadi Islam. Salahmu sendiri ya. Arab ini ulama-ulama ustadz-ustadznya sama Arab diusir. Arabnya sudah nggak mau jadi Islam dul. Arab tidak mau jadi Islam dul. Ya, kamu minggat saja ke sana, minggat kamu pergi ke sana. Mau Indonesia ya sana, pergi ke Indonesia sana. Bahkan Habib Rizik minta swaka di Arab saja nggak diterima. Habib Rizik di Arab aja ditolak. Somad di Singapura ditolak. Ya kan, nggak laku, nggak mau. Ya, Habib Rizik ditolak, nggak mau, ya, nggak mau, rasain lo. Islam ini hanya sudah tinggal jadi penghujung kematian ya, sampai nanti tiba-tiba nanti sudah sekarat ya. Coba kita buka nih ayat 13. Ya, sampai nanti ya, sampai sekarat nanti. Nah, ayat 13 ya. Lihat ya, maka tampaklah padaku satu dari kepala-kepala seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya sembuh. Dunia dan lalu mengikut binatang itu. Jadi apa? Ini sudah mau mati. Islam ini sudah mau mati sekarang ini ya, sudah benar-benar. Nanti tiba-tiba disembuhkan oleh siapa? Oleh naga itu siapa? Oleh Cina, saudara. Makanya sekarang ya, dunia Islam ini takluk sama Cina. Nanti Cina yang membagikan Islam. Karena asal dia musuhmu, dia temanku, kata Cina kan. Tapi kamu jadi budakku. Sekarang seluruh dunia Islam diperbudak. Kamu itu jadi jongosnya Cina komunis. Ya, kamu ya seluruh dunia Islam menjadi jongosnya Cina komunis. Ya, ngeri ya. Lihat ya, dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Nah ini Islam. Islam nanti akan parah dulu luka parah. Jadi sekarang Israel ini sedang membuat luka parah kepada Islam. Luka paling parah di zaman seluruh abad ya. Ketika Islam sudah kalah ya, bangkrut, Islam ini bangkrut ya. Coba Anda lihat zamannya imperialisme, zamannya penjelajahan dunia abad ke-15. Dunia Islam sudah bangkrut. Kenapa? Si Ottoman Turki ini terlalu pede. Dia menghabiskan energinya buat mengalahkan Bizantin, padahal itu pepesan kosong. Terus habis tenaga dia. Ya, setelah itu Turki mengalami kemerosotan. Bahkan perang di Wina saja kalah, mundur. Itu terakhir abad ke-16. Ya, perang di Wina kalah. Ya, setelah itu sudah, bahkan akhirnya saking kerenya ya,
Raja Saud itu ya, Raja Saudnya bilang, kalau ada yang ngasih 1 juta pound sterling, maka dia boleh ngapain saja di sini, termasuk ngobok-ngobok perempuannya di Arab Saudi. Dan Amerika datang kasih oil drilling 1930. 1930 itu Arab, dunia Arab, Dubai, ya Emirat Arab, Dubai, Qatar itu semuanya itu melarat. Abu Dhabi itu negara-negara miskin. Bahkan Mekah saja masih, Mekah itu masih tenda. Mereka semua, kalian orang-orang Islam tinggalnya di tenda. Ya, jadi bapaknya orang-orang Islam sekarang hari ini, yang seumuran saya, bapaknya itu tinggalnya di tenda. Tahun 70 mereka baru bangun, baru punya duit buat bangun seperti sekarang ini. Jadi kamu tertipu, kamu pikir hebat tuh negara Islam. Baru tahun 70 tuh mereka dibangun. Jadi makin parah, makin parah. Dan sekarang habis, karena mereka bisanya cuma jajan, mereka tidak produksi. Habis sekarang uangnya. Ya, akhirnya punya sisa uang, cepat kasihkan ke Cina. Goblok kalian ya, kasih berapa itu ya? Banyak sekali itu ya Cina itu ya. Masuk ke Indonesia nggak dikasih duit Jokowi. Ya kan nggak mau, masuknya ke Cina duitnya. Belajarlah sama Cina, karena Cina lebih pintar dari Arab. Itu kata hadisnya Muhammad. Ya, itu beneran yang saya ngomong ini beneran loh saudara ya. Jangan ngomong saya hoax ini. Oke, saya ngomong kepanjangan ya. Sorry, bentar, jam berapa ini?